Iya, masuk. Assalamualaikum. Permisi, Bu. Waalaikumsalam, Rahmat. Silakan duduk ya, Nak ya. Iya, Bu. Halo Rahmat, terima kasih ya sudah mau datang di ruang BK ini. Ibu senang kamu datang hari ini. Gimana kabarnya, Nak? Baik, Bu. Tapi akhir-akhir ini agak tegang aja. Oh, tegang ya? Apa ini ada kaitannya sama ujiannya sebentar lagi? Iya, Bu. Saya jadi susah tidur, sering deg-degan, kadang sampai nangis kalau ingat ujian. Oke, terima kasih Rama sudah mau jujur cerita ke ibu. Di sini kamu nggak perlu khawatir, apapun yang kamu sampaikan aman ya. Ibu di sini buat mendengarkan dan menemani kamu. Sebelum kita masuk sesi konselingnya, di sini ibu ingin menjelaskan beberapa asas-asas yang diterapkan dalam proses konseling. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi segala informasi Rahma yang tidak akan disebarkan tanpa izin. Ibu menegaskan bahwa semua yang dibicarakan akan aman di ruang BK ini. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Rahma datang secara sukarela tanpa paksaan. Jadi ini membuat hubungan antara konseling lebih terbuka dan hangat. Yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Rahma, kamu nanti didorong untuk jujur dan menyampaikan perasaan dan pikirannya tanpa takut dihakimi ya. Yang keempat itu ada asas kemandirian. Itu tujuannya agar Rahma mampu mengelola kecemasan dan berpikir positif secara mandiri. Bagus, kita mulai pelan-pelan ya. Ibu ingin kamu merasa nyaman dulu. Coba ceritakan lebih detail, kapan biasanya rasa cemas itu muncul? Biasanya mulai seminggu sebelum ujian, Bu. Pikiran saya langsung banyak. Takut nilainya jelek, takut bikin malu orang tua. Wah, itu pasti berat ya. Apa yang kamu rasakan di tubuhmu saat itu? Jantung berdebar, tangan dingin, dan kepala pusing. Kadang nggak bisa fokus belajar. Oke, jadi kecemasanmu muncul dalam bentuk pikiran dan reaksi tubuh ya. Kamu sadar nggak selama ini kamu berusaha banget biar nilainya bagus? Iya, Bu, saya selalu belajar tapi tetap aja cemas. Artinya, kamu punya semangat kuat untuk berhasil. Itu hal positif, Rahma. Rasa cemas itu wajar. Tandanya kamu peduli dengan hasil usahamu. Lihat ya Rahma, di CBT ada hubungan antara 3 hal: pikiran, perasaan, dan perilaku. Kalau kamu berpikir saya pasti gagal, maka perasaan kamu jadi cemas dan perilakumu bisa jadi sulit fokus atau menghindar belajar. Tapi kalau kamu berpikir saya bisa berusaha semaksimal mungkin, perasaanmu lebih tenang dan kamu bisa belajar lebih efektif. Berarti pikiran saya yang bikin perasaan jadi kacau ya, Bu? Iya nak, pikiran negatif tidak menciptakan kecemasan. Tapi kabar baiknya, pikiran bisa diubah. Kita bisa latih cara berpikir baru. Sekarang, coba kamu sebutkan pikiran negatif yang sering muncul menjelang ujian. Saya sering bilang ke diri sendiri, saya pasti gagal, saya bodoh, dan teman-teman pasti lebih pintar. Oke, coba kita lihat satu persatu. Apakah benar kamu selalu gagal? Enggak juga sih, Bu. Waktu ujian tengah semester, saya malah dapat nilai bagus. Nah, berarti pikiran itu tidak sepenuhnya benar. Itu hanya persepsi yang menakut-nakuti kamu. Iya, Bu, kalau dipikir-pikir saya suka melebih-lebihkan rasa takut. Bagus, Rahma, itu artinya kamu sudah mulai sadar bahwa pikiranmu itu bisa dilatih.
Sekarang kita ubah ya pikiran negatif itu menjadi kalimat baru yang lebih positif dan realistis ya. Kalimat pertama, saya pasti gagal, bisa kamu ubah jadi apa? Kalau saya belajar dengan tenang, saya pasti bisa. Bagus sekali. Sekarang yang kedua, saya bodoh dibanding teman-teman. Mungkin cara belajar saya berbeda, tapi saya juga punya kemampuan sendiri. Luar biasa, Rahma. Itu contoh berpikir rasional dan penuh penerimaan diri. Sekarang kita latih napas tenang ya. Tarik napas dalam-dalam, tahan sebentar, lalu hembuskan pelan. Saat sambil bernapas, ucapkan dalam hati, saya tenang, saya siap, saya mampu menghadapi ujian. Saya tenang, saya siap, saya mampu menghadapi ujian. Bagus. Kalau bisa lakukan ini setiap kali mulai cemas. Napas yang tenang akan membantu pikiran ikut tenang. Rahma, ibu ingin kamu tahu rasa takut gagal itu manusiawi nak. Tapi gagal bukan berarti kamu buruk. Kadang kegagalan justru tempat belajar terbaik. Saya sering lupa itu Bu, kadang saya terlalu keras sama diri sendiri. Nah, disinilah pentingnya penerimaan diri. Kamu berhak merasa cukup dan bangga atas usaha yang kamu lakukan. Allah berfirman dalam Quran surat An-Najm ayat 39, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Jadi, fokuslah pada usaha, bukan hasil. Nilai tidak menentukan berapa berharganya dirimu. Terima kasih Bu, saya merasa lebih tenang sekarang. Ya, itu yang ibu harapkan. Kamu berharga, Rahma, dengan atau tanpa nilai sempurna. Untuk memperkuat kebiasaan baru ini, ibu ingin kamu menulis jurnal harian positif setiap malam. Tulis 3 hal yang kamu syukuri atau hal positif yang kamu lakukan hari itu. Misalnya, saya sudah belajar 1 jam, saya berpikir positif, saya lebih tenang dari kemarin. Oke Bu, saya akan coba tulis setiap malam. Bagus, ibu akan minta kamu bawa jurnal itu minggu depan supaya kita bisa lihat kemajuannya ya. Itu karena kamu mulai menerima dirimu dengan kasih, dan itu inti dari pendekatan humanistik, mencintai diri tanpa syarat. Betul, selain itu coba praktikkan latihan nafas dan self-talk setiap kali mulai panik ya. Nah, sebelum kita akhiri, coba kamu ceritakan apa yang kamu pelajari dari sesi hari ini. Saya belajar bahwa pikiran saya bisa mengubah perasaan saya. Sekarang saya tahu cara menenangkan diri dan lebih percaya pada usaha saya. Luar biasa, Rahma. Ibu bangga. Ingat, kamu tidak sendirian dan kamu berharga, bukan karena nilai, tapi karena dirimu sendiri. Sebelum kita akhiri, coba ceritakan apa yang kamu pelajari dari sesi hari ini. Saya belajar bahwa pikiran saya ternyata bisa mengendalikan perasaan saya. Kalau saya berpikir positif, saya bisa lebih tenang. Saya juga sadar kalau saya nggak harus sempurna. Ibu bangga sekali mendengarnya. Ingat, Rahma, kamu tidak sendirian. Setiap orang pasti pernah takut, tapi yang membedakan adalah bagaimana kita menanganinya. Ibu percaya kamu bisa menghadapi ujian dengan tenang. Terima kasih Bu, saya merasa jauh lebih siap sekarang. Sama-sama nak, terus berlatih teknik ini dan jangan lupa istirahat cukup. Nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya ya. Semangat dan tetap percaya diri.
Thank